Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video saya yang saya buat setelah sekian lama, mungkin ya sekian lama saya tidak bikin video ini. Jadi di video kali ini saya ingin menyatakan memang bahwa saya memang niatan saya emang bikin video seperti ini emang hanya untuk awalnya ya, itu karena ada pesan dari Kiai Hasyim Asy'ari berdasarkan mimpi saya pada tanggal 6 Januari tahun 2020. Jadi malam tanggal 6 Januari. Jadi kalau saya bilang tanggal 6 Januari berarti tanggal 6 Januari tapi pagi harinya gitu, bisa jam 1 pagi atau mungkin jam 2 pagi atau jam setengah 1 pagi ya, jam-jam sekitar itu gitu. Jadi di mimpi tersebut saya bertemu dengan Mbah Hasyim ya, Mbah Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi beliau menitipkan pesan pada saya, dan pesan ini nanti untuk disampaikan kepada Al-Ustadz Abdul Somad, kemudian Al-Ustadz Adi Hidayat, dan satunya lagi yang saya belum tahu ini. Saya tahu ini wajahnya tapi saya belum tahu nih orangnya. Tapi di komentar teman-teman yang dulu ada yang menyebutkan bahwa itu udah Kiai Idrus Romli, tapi bukan ya. Kalau Kiai Idrus Romli saya udah tahu ya, udah lama banget gitu kan. Beliau dulu kan sering berdebat dengan orang-orang yang berbeda akidah tauhidnya dengan beliau gitu, dengan Kiai. Kalau Kiai Idrus Romli saya tahu, tapi di mimpi saya itu bukan kayak itu, wajahnya bukan Kiai Idrus Romli. Jadi ada pesan dari Mbah Hasyim untuk diteruskan kepada ketiga ustadz tersebut ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan Ustadz siapa lagi yang saya nggak tahu ya, apakah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu sudah mengetahui hal ini atau belum gitu ya, bahwa saya punya sesuatu untuk disampaikan kepada beliau. Saya belum tahu itu gitu. Dan yang kedua, di video saya ini kan saya sering menceritakan hal-hal bagaimana caranya untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya apa ya, bermimpi untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang apa ya, sesuatu yang nikmat tersendiri ya, satu nikmat tersendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam khususnya ya. Memang tidak memungkinkan ada orang dari luar Islam gitu yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, itu mungkin saja, itu masih bisa saja terjadi hal itu. Apalagi kita yang umat Islam ya, seharusnya kita lebih berpeluang gitu ya untuk bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW melalui cara-cara yang sudah saya contohkan di video-video saya yang terdahulu ya. Kayaknya saya sudah mengupload beberapa cara yang bisa teman-teman terapkan gitu ya. Ya mungkin agak berat sih ya, tapi gimana ya, tapi memang saya dapatnya dulu juga gitu ya ya gitu. Jadi dulu itu bapak saya gitu ya, bapak saya itu di dalam, saya nggak sengaja gitu menemukan semacam tulisan dari guru bapak saya gitu. Jadi gurunya bapak saya itu namanya Kiai Agus Ahmad gitu. Kiai Agus Ahmad ini berguru kepada Habib Abu Bakar As-Sakaf di Gresik, Provinsi Jawa Timur gitu ya. Jadi itu sepertinya kalau dari tulisannya itu tahun 1952 kalau nggak salah ya, Masehinya itu sekitar tahun itu. Jadi menurunkan ilmunya, ilmu apa gitu ilmu laduni gitu ya. Alhamdulillah dulu saya menjalankannya gitu, gitu tanpa saya sadari gitu saya juga nggak tahu gitu bapak saya itu ngasih apa gitu, tapi ternyata ilmu itu gitu. Jadi beberapa tahun berikutnya baru saya tahu bahwa itu adalah
ilmu itu. Tapi yang saya bicarakan di sini adalah pentingnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi bapak saya semasa hidupnya, bapak saya itu pernah menulis, dan tulisan itu kebetulan saya temukan juga bahwa jadi bapak saya itu semasa hidupnya itu pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada tanggal berapa ini, 2 atau 5 Mei ini tahun 1978. Jadi tahun 78 sekitar 45 tahun yang lalu, atau mungkin hijriahnya 46 ya, 46 atau 45 tahun yang lalu gitu. Itu. Kemudian guru dari bapak saya yaitu Kiai Agus Ahmad bin Abdul Manan Al-Husni, yaitu semasa hidupnya juga pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Jadi bapak saya juga pernah bertemu langsung, guru dari bapak saya juga pernah bertemu langsung. Kemudian gurunya lagi yaitu Habib Abu Bakar As-Segaf yang ada di Gresik, Jawa Timur, yaitu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Itu dalam sewaktu beliau hidupnya itu juga pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung gitu ya. Jadi bapak saya itu apa ya, dulu tuh ngasih prinsip ke saya itu, kalau kamu itu dekat-dekat dengan kiai, dengan ulama atau siapapun gitu yang punya background pendidikan agama Islam gitu ya, secara akademis atau mungkin secara pondok pesantren, tapi kalau dia belum pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kamu jangan dekat-dekat banget sama dia gitu. Itu bapak saya. Lalu alasannya apa gitu? Jadi alasan bapak saya itu sederhana, kalau dia belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi, bapak saya menganggap ilmu dia itu biasa-biasa saja, itu masih anak-anak katanya gitu. Meskipun dia itu hafal 1000 kitab, 2000 kitab, 3000 kitab, entah berapa kitab itu, tapi kalau belum pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, berarti ada sesuatu yang salah pada dia gitu. Mungkin pemahamannya yang salah, atau mungkin apa gitu yang membuatnya terhalang atau terhijab untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Itu bapak saya ya, yang memberikan nasihat kepada saya dulu seperti itu. Jadi itu saya. Nah, jadi saya itu ya dapat itunya dari jalur itu, jalur nasab saya. Kalau nasab secara genealogis ya, saya bukan seorang Habib gitu, bukan. Saya bukan seorang Habib, saya juga bukan keturunan dari 9 sunan yang terkenal ya, yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan Muria. Saya bukan keturunan dari beliau, dari jalur bapak gitu kan, bukan. Saya bukan keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Saya bukan keturunan dari Nabi Ibrahim Alaihissalam, bukan gitu ya, bukan dari keturunan. Jadi leluhur saya yang Nabi itu ya Nabi Adam Alaihissalam gitu. Jadi kalau Nabi Adam Alaihissalam bertemu dengan saya dalam mimpi, ya beliau berlaku memanggil saya putraku gitu, saya manggil beliau ya ayahku atau gitu. Itu Nabi Adam Alaihissalam. Memang secara genealogis seperti itu, tapi kan kalau apa ya, secara keturunan kan udah jauh ya, mungkin gate-nya udah berbeda jauh gitu ya, gitu udah agak melenceng jauh gitu. Jadi pentingnya bertemu Rasulullah itu seperti itu. Jadi kalau versi bapak saya ya seperti itu. Kalau Anda hafal 1000 kitab tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, ya bapak saya menganggap seperti itu. Tapi kalau saya sih ya masih welcome aja, mungkin dia punya kemampuan di bidang lain atau apa gitu
yang bermanfaat untuk dipelajari gitu. Nah, salah satu manfaat yang pernah saya dapatkan itu ya melalui bertemu dengan Rasulullah itu ya seperti video-video saya yang saya upload dulu itu. Misalnya pada saat saya bikin tesis dulu ya tahun 2016 itu kan saya masih periode bikin tesis gitu ya, jadi tesis saya belum selesai dan tesis saya itu kan sifatnya perhitungan matematis gitu ya, numerik, jadi membutuhkan kekuatan prosesor dengan jumlah core prosesor yang banyak dan core-nya tuh cepat gitu ya. Jadi misalnya 4 core atau 6 core atau itu tesis saya memang seperti itu ya. Kemudian saat tesis itu kok secara alhamdulillah bertemu dengan Rasulullah tanggal 28 Mei ya tahun 2016, kayaknya saya pernah cerita ya di video saya terdahulu ya. Di situ saya diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Timur Tengah gitu ya, menuju Timur Tengah, dan beliau memperlihatkan kepada saya cucu-cucu beliau yang punya pemahaman keislaman yang bagus gitu ya. Saya ulangi sekali lagi ya, beliau memperlihatkan cucu-cucu beliau, jadi yang punya hubungan nasab dengan beliau, yang punya pemahaman keislaman yang bagus, yang saat itu masih hidup, yang tanggal bulan Mei tahun 2016 itu masih hidup. Jadi yang pernah saya upload di video ini misalnya adalah Al-Habib Umar bin Hafiz, Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Masyhur, kemudian Al-Habib Salim Asyatiri gitu ya. Jadi itu cucu-cucu beliau itu ya, Rasulullah sendiri yang menyatakan kepada saya gitu. Jadi Rasulullah itu waktu itu ya berkata kepada saya gitu, lihatlah itu imam, itu cucu-cucuku gitu. Beliau dia menunjukkan kepada saya gitu. Jadi beliau menunjukkan yang bagus ini pemahaman Islamnya gitu. Jadi Habib Umar beserta seluruh marga beliau ya secara nasab adalah keturunan Rasulullah SAW. Habib Salim Asyatiri beserta seluruh marganya beliau secara nasab adalah keturunan dari Rasulullah SAW gitu. Jadi kemudian Habib Abu Bakar Adni bin Ali Masyhur juga secara nasab juga merupakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya gitu ya. Itu pada saat saya bikin tesis dulu. Jadi tesis itu kan sesuatu yang yang ya kayak skripsi gitu, cuman ditambahin dikit-dikit gitu. Jadi ada tesisnya. Sekarang kalau skripsi kan mungkin kesalahannya masih banyak, kemudian kalau tesis kesalahannya mungkin lebih sedikit lagi, kemudian kalau disertasi doktoral itu biasanya ya ini biasanya itu kesalahannya lebih sedikit lagi gitu. Jadi ya, saya juga banyak melihat disertasi doktoral gitu yang salah kaprah gitu, 100% salah kaprah itu secara saintifik gitu ya. Saintifik teknologi kan bidang saya kan iptek ya, jadi iptek, jadi saya pola pikir saya seperti Pak Habibie dulu. Jadi kalau secara saintifik metodologinya udah keliru, itu hasilnya sudah itu hasilnya itu udah dapat dipastikan keliru. Itu banyak sekali disertasi doktoral seperti itu dan masuk ke jurnal-jurnal internasional dan lolos itu. Heran saya, kita membeli jurnalnya aja itu mungkin ya, kalau teman-teman tahu itu berapa dolar gitu, $45 atau mungkin $60 satu jurnalnya aja gitu. Padahal setelah dibaca lo kok keliru, saya kan kecewa juga ya. Ini padahal berdasarkan dari disertasi doktoral, ada yang postdoktoral gitu, ada yang mungkin disertasi yang bukan postdoktoral ya, penelitian para profesor, ada yang keliru loh itu. Jangan Anda salah pilih. Jadi dengan bermimpi bertemu Rasulullah itu nanti akan ditunjukkan gitu. Salah satu contoh ya, jika Anda memahami hadis Nabi, jika Anda menemukan dua hadis Nabi yang kira-kira pemahamannya berbeda, Anda tanyakan kepada guru Anda yang ahli bertemu dengan Rasulullah SAW. Misalnya dulu di sini ada kiai namanya Sahal Mahfud dulu. Kiai Sahal Mahfud itu kalau ditanya ya dulu 20 tahun yang lalu misalnya, itu ditanya guru beliau siapa, ditanya guru saya adalah Syekh Muhammad Yasin
bin Isa al-Fadani. Jadi Syekh Muhammad Yasin itu beliau dulu bermukim di Mekah. Jadi beliau hidupnya tahun-tahun ya tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an itu terus 90-an. Dan kalau beliau ditanya murid beliau tentang ada dua hadis yang mungkin punya punya pemahamannya ada sedikit berbeda, beliau jawabannya itu santai aja. Oh, nanti malam akan saya tanyakan kepada Rasulullah SAW. Nah, bener itu. Jadi ditanyakan langsung di dalam mimpi gitu, dalam malamnya harinya, dan besoknya si murid mendapatkan jawaban atas hadis-hadis tersebut gitu, mana yang lebih benar, dan ini hadis yang ini dipakai pada saat apa gitu. Jadi muridnya jelas itu Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani. Jadi pentingnya bertemu Rasulullah SAW itu seperti itu, apalagi ini nanti menyambut bulan Maulid ya. Jadi peluang untuk bertemu Rasulullah SAW nya itu tinggi sekali. Dari hasil statistik saya ya, bertemu dengan Rasulullah SAW itu kebanyakan itu saya bertemu dengan Rasulullah itu saat ulang tahun beliau. Ulang tahun beliau yang kedua itu saat ulang tahun saya dalam kalender Hijriah. Itu kemudian pada pada akhir tahun Hijriah atau mungkin awal tahun Hijriah. Kemudian yang terakhir itu pada saat hari menjelang hari raya Idul Fitri atau pada saat Idul Adha dan hari tasriknya. Paling banyak seperti itu. Jadi kalau saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, padahal dosa saya juga banyak gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang punya kemampuan kasaf tinggi mungkin bisa melihat, wah dosa saya banyak, saya juga malu gitu. Dan saya saat bertemu dengan Rasulullah SAW pun malu dengan diri saya yang banyak dosa gitu ya. Jadi saya pun masih diberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya bisa, saya yakin teman-teman juga bisa. Yang penting ada usahanya gitu ya. Yang penting teman-teman sudah berusaha, entah nanti teman-teman baca maulid maulid Biba atau maulid Barzanji atau apa gitu, Simtut Turur atau maulid yang kan maulid banyak sekali, ada puluhan maulid itu. Atau mungkin teman-teman berzikir Asmaul Husna seperti yang dulu pernah saya ceritakan, itu juga bisa ya, terserah teman-teman gitu ya gitu. Jadi manfaatnya seperti itu gitu. Jadi teman-teman tidak ragu akan suatu, misalnya teman-teman beristikharah, agar kemudian istikharahnya teman-teman tuh ragu gitu, tiba-tiba ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu, dan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya alhamdulillah itu berarti memang jawabannya adalah ini, misalnya gitu, hasil istikharah Anda, atau mungkin hasil dari sholat hajat Anda adalah seperti ini, itu hasilnya, solusinya seperti ini. Seperti saya bikin tesis dulu, saya kesulitan bikin analisis numerik itu gimana, ini ada variabel A, B, C, D, ada 5 gitu, ini yang dihitung yang mana dulu, kalau yang ini gerak, variabelnya gerak terus gitu. Ini mana, kemudian saya alhamdulillah waktu itu yang saya bertemu dengan bukan Rasulullah ya, tapi ada malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi salam memberitahu, Imam, kamu hitung dulu yang ini, kemudian setelah itu kamu hitung yang ini, setelah itu semuanya yang setelahnya variabel setelahnya nanti akan bisa terhitung. Alhamdulillah ya, ternyata benar gitu. Dan waktu tesis saya mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari dosen saya. Wah, tesismu ini memang beda dengan tesis yang lain. Kalau yang lain tuh sepertinya gimana gitu. Saya membaca tesismu tuh dari halaman pertama itu, dari susunan diksi kata-katanya atau sangat padat, jelas, dan berbeda dengan tesis-tesis yang lainnya gitu ya. Alhamdulillah seperti itu ya. Itu yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman, pengalaman saya pentingnya bertemu dengan Rasulullah SAW secara mimpi dulu ya, atau mungkin secara yaqodah menurut saya, atau kemudian kalau enggak ya menurut bapak saya gitu. Kalau menurut bapak saya mungkin
ekstrim lagi ya gitu ya, lebih ketat lagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngambil hikmah atau mungkin sedikit ilmu pengetahuan dari pengalaman saya atau pengalaman bapak saya atau guru dari bapak saya itu Kiai Agus Ahmad, atau mungkin gurunya lagi yaitu Habib Abu Bakar Asegaf gitu. Saya kira kita saja. Saya tidak perlu berpanjang lebar. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.